pimpinan Basnas Provinsi Sulawesi Utara, dan imam adalah Dr. Husni Mubarak MPD. Beliau adalah dosen IAIN Manado. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin khatamil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Jemaah sidang Jumat hormati Allah Subhanahu wa taala. Marilah patut kita bersyukur kepada Allah segala nikmat yang diberikan kepada kita berupa kesehatan yang utama dan nikmat-nikmat lain yang kita miliki, masih dalam keadaan bernafas dengan lega. Sementara sebagian manusia hari ini berbaring di rumah sakit, berbaring di rumah, tidak sempat lagi untuk berjamaah di masjid. Ada sebagian pula yang ingin berjamaah di masjid, tapi karena udzur mereka tidak melaksanakan jamaah Jumat di masjid. Tanda syukur kepada kita inilah jemaah hormati Allah. Khatib ingin membacakan firman Allah dalam Quran surat Al-Alaq adalah metode bagaimana membaca fenomena alam sebagai pembuka wawasan manusia agar alam semesta ini dan seisinya terjaga kelestariannya. Sidang Jumat hormati Allah Subhanahu wa taala. 5 ayat Allah yang pertama diturunkan di Gua Hira. Sejarah mencatatkan atau Tarikh Ihlams melukiskan ketika Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira di Jabal Nur, bukit bercahaya, hari ini menggoncangkan dunia tentang apa yang perlu kita amati, fenomena alam yang terjadi. Diajarkan kepada kita sampai-sampai Jibril mengulang ketiga kalinya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra ya Muhammad. Kata Muhammad, ma ana biqaribin. Iqra ya Muhammad, ma ana biqaribin. Iqra ya Muhammad, ma ana biqaribin. Bacalah Muhammad, sungguhnya aku tidak bisa untuk membaca. Maka disitulah malaikat Jibril menuntun Rasulullah Muhammad SAW dengan wahyu yang pertama di Gua Hira ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala. Bacaan ini menyadarkan kita sudah 15 abad silam. Kita sudah berapa kali menghatam Al-Quran, membaca surat Al-Alaq ini berulang kali. Hanya satu ayat ini yang ingin kita ungkapkan pada hari ini, kita tadabbur pada hari ini, menjadikan fenomena untuk membaca alam semesta ini, membaca kondisi kita semesta ini, apa yang dibutuhkan kita untuk lakukan. Dengan ayat pertama yang diturunkan di Gua Hira,
semua jemaah haji ketika ke Gua Hira, ke Jabal Nur, bukit-bukit yang terjal berbatu tajam, di sana juga hidup makhluk yang lain. Ada kambing berlarian di situ. Tapi manusia ketika datang ke situ, apa yang dilihat jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita hanya saksikan lubang batu yang begitu hebatnya dalam sejarah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun hidup menyendiri di bukit itu. Tapi bukan berarti bukit itu tidak pernah bersejarah, tidak pernah menulis sejarah tentang Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama itu. Iqra ya Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan Rabbmu yang menciptakan alam semesta ini dan seisinya. Sadarlah kita, inilah misi utama Rasulullah SAW ketika menerima wahyu yang pertama itu. Misi menjadikan kita umat Islam seharusnya setiap saat membaca alam semesta ini dan seisinya dengan kesadaran apa sebetulnya ayat Allah ini yang pertama diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mencoba untuk menduga tadabburnya. Bukankah Iqra disuruh membaca? Fenomena alam sekarang ini kadang kita lalai untuk membaca alam semesta ini. Banyak hal yang terjadi kita lihat tapi tidak mampu kita untuk membacanya. Ada yang kita mendengar tapi tidak mampu untuk bisa merubah sikap-sikap perilaku pendengaran yang kurang cocok. Ada yang kita melihat, menyaksikan betapa hebatnya kedaliman yang terjadi di sekeliling kita, tapi kita diam. Entah itu takut, diam artinya mungkin kita kebodohan, diam atau kita ini tidak punya akal yang sehat untuk bisa merubahnya. Tapi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mulut oleh Rasulullah Muhammad, mulut oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk kita bisa berbicara. Tapi hari ini kita tidak bisa berbicara. Tapi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti mulut ini akan disegel, tidak bisa untuk berbicara. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika pada hari itu mulut ini tidak bisa untuk mengucapkan sesuatu. Yang di bumi Allah ini fenomena yang terjadi, mulut kita banyak berbicara, banyak menjanjikan, banyak menyaksikan apa yang kita dengar, banyak melihat apa yang kita saksikan. Mulut inilah yang pandai untuk berkata-kata, tapi ketika saat itu jemaah rahmati Allah, tidak seorang pun juga mulut ini yang bisa untuk berbicara. Tapi tangan-tangan kita lah yang berbicara ketika itu, yang tidak ada orang lain yang menyaksikan. Seperti hari ini kita lihat banyak saksi di dalam pengadilan yang ditampilkan, semuanya saksi adalah saksi bisu atau saksi baik. Kita tidak pernah tahu tentang hal itu. Tapi hari ini jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di yaumil mahsyar nanti kelak tidak ada saksi orang lain kecuali kaki kita sendiri yang menyaksikan tentang perbuatan kita masing-masing. Saat itulah bukan lagi istighfar yang kita lakukan, bukan lagi taubat yang kita unjukkan kepada ya Allah taubat, astagfirullahaladzim. Tapi hari itu kita tinggal untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di muka bumi Allah ini. Fenomena ini jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar semuanya, manusia semuanya sadar tentang apa yang terjadi di muka bumi ini. Tapi kesadaran itu hanya pada pribadi, kesadaran itu hanya pada titik jiwa kita masing-masing, tidak bisa untuk merubahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan firman yang lain untuk mencegah kita untuk jangan takut mengatakan sesuatu yang lebih baik. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Kata Allah, tidak kujadikan manusia itu percuma, tapi untuk beribadah kepadaku.
Apa makna ibadah ini yang merahmati Allah? Ada yang sebut dengan ibadah mahda, ada sebut dengan ibadah ghaira mahda, ada sebut dengan muamalah. Semuanya ini jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala harus dituntun kepada semua kita umat Islam. Apa yang disebut dengan mahda itu? Lelahnya kita mungkin sebulan penuh ini yang sudah kita lewat dengan tadarus, dengan tarawih, dengan qiyamul lail. Apakah cukup sudah menyadarkan kita tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah masihkah kita melihat fenomena yang lain yang terjadi kedaliman sekeliling kita, tapi kita tidak mampu untuk bisa merubahnya? Kita mengharapkan tangan siapa jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala? Kecuali tangan kita sendiri yang bisa untuk merubahnya. Caranya adalah kita membaca dalam pengertian kita harus menuntut ilmu yang secukupnya. Kita menjadi hakim di muka bumi ini, hakim yang adil, hakim yang memakmurkan setiap kehidupan manusia, hakim yang menyedahkan manusia, bukan hakim yang mendalimi manusia sesamanya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sekarang memulainya. Jangan meninggal apa yang kita mau ingin memulainya. Caranya memahami alam semesta ini, jemaah rahmati Allah. Bagaimana sebetulnya kita memahami alam semesta ini? Allah memberikan gambaran untuk kita pahami alam semesta ini. Allah berfirman, "Dhahral fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhikahum ba'dal ladzina amalu la'allahum yarji'un." Tahukah kita semua jemaah rahmati Allah, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatan mereka sendiri, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sudahkah jemaah rahmati Allah kita semua mau ingin kembali kepada jalan yang benar setelah kita menghadapi kedaliman yang terjadi di muka bumi ini? Hari ini orang berperang, negara-negara berperang. Apa yang mereka pertahankan dalam peperangan itu? Karena hanya kesombongannya sendiri. Apa yang mereka pertahankan dalam peperangan itu? Hanya karena kerakusan dunianya saja. Hari ini kita berperang melawan korupsi. Apa sebetulnya korupsi itu? Mereka yang punya harta berlimpah, tapi mereka tidak pernah bersyukur dengan harta yang berlimpah itu. Mereka yang sudah punya kedudukan yang tinggi, tapi tidak merasa cukup dengan kedudukan yang tinggi itu. Mereka seakan-akan tidak ada punya apa-apa sama sekali, sehingga mereka mau ingin menguasai dunia dan semesta ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengingatkan kepada kita, umat manusia terutama umat Islam, jika kalian bersyukur kepada nikmatku, pangkat, jabatan dan harta kekayaan, aku akan melimpah-limpahkan harta kekayaan itu kepada kalian. Wala in kafartum, jika engkau tidak bersyukur pada nikmatku, tunggulah kedaliman, kesiksaan yang akan terjadi. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak membaca sejarah atau tarikh Islam. Seorang Abdurrahman bin Auf, ketika hartanya berlimpah di Mekah, mau hijrah hartanya dibiarkan, tidak membawa sesuatu pun juga. Tapi kenapa Abdurrahman bin Auf bisa kaya raya justru berada di Madinah? Itulah fenomena. Ia tahu persis tentang bacaan alam semesta ini. Alam ini tidak pernah ada menyiksakan manusia, tapi manusialah yang menjadi siksa dirinya sendiri. Alam semesta ini hidupnya luas, tapi manusialah yang menyempitkan alam semesta ini untuk dirinya sendiri. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang pendek ini Allah mengingatkan dalam surat Al-Alaq ini, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, kalla,
sekali-kali tidak. Innal insana la yatgha, sungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Sadarlah kita jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita angkuh di muka bumi ini merasa cukup dengan apa yang kita peroleh, dengan bersyukur, bukan tidak merasa cukup dengan apa yang kita peroleh dan kemudian membuat sesuatu yang sesungguhnya itu adalah kedaliman pada diri kita sendiri, bukan mendalimi orang lain. Insyaallah jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana dalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu sufufakum, luruskan dan rapatkan shaf demi kesempurnaan salat kita. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا والسلام وأدخل لجنة دار دار السلام تبارك ربنا وتعالى بجلاله. إلهي أنت سبحان الله 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 سبحانك الإله. الحمد لله 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 ولا إله إلا الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله لا إله إلا الله ولا شريك له الحمد لله بسم الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.